Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo mau coba semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Tony Kristanto masih di Galeri Bumi Mojopahit, gudangnya pusaka berkualitas. Untuk di pagi hari ini cuacanya sangat cerah loh di Mojokerto. Saat ini cerah, terutama di daerah saya, Desa Tambak Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Karena kemarin juga ada yang menanyakan, Mas, galerinya ada di mana. Jadi galeri saya itu kalau ancer-ancernya yang paling mudah itu adalah terminal bus Mojokerto. Ke tempat saya itu sekitar mungkin 10 menitan. Jadi sebenarnya dekat gitu loh. Jadi mungkin di antara Bolo Mojopahit, jika di antara Bolo ini kebetulan sedang lewat di bypass Mojokerto, lalu di sebelah timurnya itu kan ada ini ya, terminal bus Mojokerto. Nah, itu sebenarnya sudah dekat dengan galeri saya. Bahkan dulu itu saya kalau ketemuan atau COD-an gitu, COD-an dengan calon pembeli gitu, saya terkadang memintanya itu di depan terminal bus Mojokerto ada sebuah pom bensin gitu. Di situ saya biasanya ketemuannya. COD-nya adalah COD di tempat tersebut dan langsung terus dimahari. Jadi bukan COD yang apa ya, kerisnya dikirim lalu dibayar di tempat, bukan kayak gitu. Jadi COD di saya itu adalah kita ketemuan gitu, ketemuan di mana lalu terjadi akad jual beli itu seperti itu. Atau kadang juga ada yang minta, Mas saya nggak kurang tahu, tapi saya tahunya itu di terminal bus Mojokerto itu yang sebelah utaranya gitu. Saya pernah juga di situ. Jadi saya pernah juga ketemuan COD di situ. Nah, untuk di episode kita kali ini Bolo, saya ingin mengajak Bolo semuanya untuk mereview dari saya sudah menyiapkan 4 buah pusaka. Keempat buah pusaka ini bisa dibilang adalah pusaka yang mempunyai kembang kacang yang unik. Nah, kembang kacang yang unik seperti apa nanti tak tunjukkan kepada Bolo Mojopahit seperti apa wujud dari keempat buah pusakanya. Sebenarnya dapurnya ada dua, karena saya mempunyai contohnya 4, maka tak tunjukkan keempat-empatnya. Nah itu kemarin tuh saya membuat sebuah video shot gitu, video dengan apa ya, dengan dapur Karno Tinanding. Jadi dapur Karno Tinanding itu ada yang menanyakan untuk di maharnya. Nah ini nanti akan saya tunjukkan kepada Bolo semuanya seperti apa wujud dari beleger pusakanya secara lebih jelas. Jadi saya ada 2 buah keris dengan dapur Karno Tinanding, ada yang lurus dan juga ada yang meluk. Dan yang satunya lagi adalah dapur Panji Temanten. Jadi dapur Panji Temanten itu juga mempunyai kembang kacang yang unik juga, Bolo. Nah, seperti apa wujudnya? Sebelum itu saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Kemarin itu saya sempat menonton sebuah video gitu. Jadi di situ disebutkan dalam keterangannya adalah keris apa gitu, langgam sepuh. Nah, langgam sepuh itu kalau untuk orang yang awam dikiranya adalah keris sepuh. Padahal kalau seperti itu bukan keris sepuh, sobat. Jadi langgam sepuh itu adalah menyerupai keris sepuh. Nah, ada yang bilang langgam Mojopahit berarti kerisnya itu adalah gaya. Nah, gayanya gaya Mojopahitan. Gaya langgam Mataram berarti kerisnya gaya Mataram, itu kayak gitu. Nah, kalau langgam sepuh berarti itu keris baru yang bergaya kayak keris sepuh. Macake kayak keris sepuh tapi itu adalah keris baru. Nah, seperti itu. Jadi mungkin di antara Bolo Mojopahit yang masih awam gitu tentang dunia Tosanaji, jadi harus juga bisa membedakan apa istilah-istilah seperti itu. Ya kalau di dalam dunia seperti ini ya ibaratnya gini, mencampur terus mengoplos. Tapi kalau lebih elit lagi kata-katanya adalah blending. Nah, itu sebenarnya kalau untuk di saya sama saja, sama-sama mencampurkan, jadi mencampur, mengaduk, mengoplos. Kalau di dalam bahasa lebih elit lagi mungkin blending kayak gitu ya. Kalau di dalam dunia Tosanaji kita juga harus tahu tentang istilah-istilah. Kalau langgam sepuh berarti itu bukan keris sepuh, sobat. Jadi langgam sepuh berarti gayanya seolah-olah kayak keris sepuh. Sama halnya dengan Anda juga harus bisa membedakan keris sepuh, keris ori sepuh, itu kayak gitu. Langgam sepuh. Mungkin di video-video yang selanjutnya mungkin nanti akan saya ini ya, akan saya review mungkin ya. Kalau ada temannya, karena hari ini saya akan membuatnya itu cuma sendirian karena istri saya sedang ngambil rapot
anak saya. Jadi saya harus membuatnya sendirian. Kita mulai dulu dari pusaka yang pertama ini, Bro. Pusaka ini adalah dapurnya dapur Karno Tinanding dan dia memakai warongko Cirebonan kayak gini. Kayunya ini kayu bagus dan warangkanya ini saya dapatkan dengan kerisnya seperti ini. Tapi waktu itu masih belum diservis. Nah, setelah diservis jadinya untuk di warangkanya seperti ini. Untuk di handle-nya ini saya taruh karena memang waktu itu handle-nya nggak ada kalau nggak salah. Nah, ini saya kasih handle Rojomolo dari kayu Nogosari. Nah, ini seperti ini. Kalau untuk di warangkanya mungkin kayu apa ini ya? Kayu telesium atau apa gitu ya. Jadi di sini kalau kita melihat ini Bolo, untuk di warangkanya modelnya di sini dia melekuk-lekuk karena untuk di warangkanya ini mengikuti dari lekuk gonjonya. Karena gonjonya ini kalau nggak salah gonjo wilit atau gonjo kelap lintah gitu. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya Bolo. Jadi ini adalah dapurnya dapur Karno Tinanding dan dia looknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya ini 9. Dapurnya dapur Karno Tinanding dan untuk di gonjonya ini ternyata gonjo kelap lintah Bolo. Gonjonya kelap lintah dan di bagian ujung dari gonjonya ini membentuk kanyut. Nah, kanyut itu adalah dia apa ya? Seperti kayak jelantir kayak ekor gitu, ada ekornya. Nah, ini. Nah, ini kalau nggak salah untuk di pamornya apa ini kemarin ya? Pamornya Segoro Muncar. Nah, ini adalah pusaka yang bagus dan sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Karno Tinanding itu kalau nggak salah apa ya, menyiratkan sebuah keteguhan akan sebuah prinsip. Karno Tinanding dari kata Karno, bahasa apa ya? Karno itu Prabu Karno, Tinanding berarti bertanding atau berlaga. Nanti mungkin di video akhir akan saya sedikit ulas tentang filosofi dan tuah dari keris Karno Tinanding sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Nah, ini adalah pusaka Karno Tinanding yang pertama. Nah, kalau untuk yang pusaka Karno Tinanding yang ini belum ada 1 tahun ada di saya. Jadi ini masih bisa dibilang baru, penghuni baru di Galeri Bumi Mojopahit. Nah, ini pun juga sama. Ini juga Karno Tinanding, tapi ini sudah sekitar 2 tahunan ada di saya. Dan untuk di pusakanya, dia pusaka lurus. Nah, ini untuk di pusakanya adalah pusaka Karno Tinanding lurus. Nah, seperti ini. Nah, ini dia kembang kacangnya berada di depan dan juga belakang. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya untuk di keris Karno Tinanding itu dia mempunyai kembang kacang yang unik berada di depan dan juga di belakang. Nah, ini seperti ini. Nah, ada yang lurus dan juga ada yang loop. Nah, ini follow. Ini adalah keris Karno Tinanding. Untuk yang kedua ini untuk di pamornya kalau nggak salah masuk di pamor Mulit Semongko. Tapi bagus untuk di pamornya ini. Nah, ini. Nah, ini adalah pusaka yang kedua, dapurnya Karno Tinanding, dan juga ada dapur pusaka yang punya kembang kacang unik, yaitu Panji Penganten. Kita akan melihat seperti apa wujudnya. Nah, ini pun sama. Jadi dia punya keunikan di bagian kembang kacangnya. Jadi kalau untuk di Karno Tinanding, dia kembang kacangnya di depan dan juga di belakang. Nah, kalau untuk di Panji Penganten Bolo, untuk di apa kembang kacangnya dia di atas dan juga di bawah. Nah, ini seperti ini. Jadi dia berada di atas dan juga di bawah. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya dia juga mempunyai keunikan di kembang kacangnya. Coba kita akan melihat untuk di contoh yang keempat. Nah, ini pun juga dapurnya adalah dapur Panji Penganten Bolo. Nah, tapi untuk di kembang kacangnya seperti ini. Nah, seperti kayak kerowak. Seperti kayak gandiknya itu kerowak. Ini pun juga masuk di dapur Panji Penganten. Nah, ini mungkin akan saya balik ya untuk di kameranya biar Bolo semuanya bisa melihat lebih jelas seperti apa wujud dari keempat buah pusakanya. Siapa tahu nanti di antara Bolo Mojopahit ini ada yang tertarik dengan pusaka yang saya review di episode kita kali ini.
Baik, kalau mau coba semuanya kita akan melanjutkan untuk di videonya di episode kita kali ini saya membahas dua buah dapur yang mempunyai kembang kacang yang unik yaitu keris Karno Tinanding dan juga keris dengan dapur Panji Pengantin. Kita akan melihat secara lebih jelas seperti apa wujud dari keris Karno Tinanding yang pertama Bro. Nah, dia memakai apa ya, bisa dibilang untuk di kerisnya dialog. Nah, dialog dan untuk di pamornya adalah pamor Segoro Muncar. Nilainya luk 9 dan dia untuk di bagian gonjonya dia ini gonjo kelap lintah di bagian belakang dari gonjonya sendiri dia membentuk kanyut. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk di pusakanya bagus. Ini kembang kacangnya depan belakang. Warongkonya pun juga sudah nyandang bagus dan warongkonya ini mengikuti alurnya. Nah, ini kalau Bolo melihat, jadi dia tidak rata. Dia mengikuti dari lekuk gonjonya. Nah, memang dibuat seperti ini. Saya request kepada teman saya karena kebetulan pemilik dari keris ini sebelumnya adalah seorang meranggi juga. Nah, ini warongko Cirebonan. Nah, ini dapurnya dapur Karno Tinanding. Dan untuk yang kedua pun juga dapurnya sama, tetapi ini di keris lurus Bolo. Nah, ini garisnya keris Karno Tinanding tapi lurus. Kembang kacangnya kokoh banget untuk yang ini. Dia kekar, kokoh. Nah, meskipun kalah panjang dengan keris yang pertama, tetapi dia apa ya, tidak kalah dalam hal kekokohan pusakanya. Bagus ini. Ini sudah sekitar 2 tahunan ini saya miliki. Nah, ini adalah garis dengan dapur Karno Tinanding. Karno Tinanding itu berarti Karno atau Basukarno. Tinanding ini artinya sedang bertanding atau berlaga. Keris ini melambangkan sifat kesatria sejati yang menjunjung tinggi harga diri dan tanggung jawab yang dipikulnya untuk selalu setia dan melaksanakan amanat yang dipercayakan kepadanya. Tidak boleh pandang bulu apalagi berkhianat walaupun demi keluarga atau golongannya sekalipun. Karno Tinanding ini adalah prinsip hidup seorang kesatria sejati dan juga untuk di garis Karno Tinanding ini tuanya adalah untuk kewibawaan, keberanian, ketegasan dan jiwa kesatria sesuai dengan wujud dan juga namanya. Garis Karno Tinanding juga melambangkan jati diri manusia akan pertarungan terhadap dirinya untuk menemukan hakikat yang sebenarnya, untuk menuntun manusia menuju hidup yang lebih baik. Nah, garis ini konon sangat cocok dimiliki oleh para pejabat pemerintahan, polisi, TNI, jaksa, dan hakim yang memikul tanggung jawab berat dalam pekerjaannya karena mendapat amanat dari rakyat agar senantiasa memiliki keberanian, ketegasan, dan juga keteguhan dalam menjalankan tugasnya. Karena keris ini sejatinya adalah media doa dan harapan dari pemiliknya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi untuk di filosofi dari garis berdapur Karno Tinanding itu adalah agar seseorang pemiliknya, pemegangnya mempunyai prinsip sebagai seorang kesatria, menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi tinggi, tidak tergoyahkan dengan embel-embel saya dari golongan ini, dari golongan itu. Tapi kalau memang itu sebuah tanggung jawab yang harus dipikul, harus betul-betul melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab yang tinggi. Nah, itu seperti itu. Kadang ini untuk di pusakanya memang memang sangat cocok memang untuk di kayak orang-orang yang memikul tanggung jawab di pemerintahan kayak seperti itu, polisi, tentara, sangat cocok banget. Juga yang sangat paling cocok adalah para kolektor. Karena kolektor itu sudah asalkan dia senang, punya uang gitu sudah dibeli. Nah, ini adalah garis dengan dapur Karno Tinanding. Ada 2, saya punya 2 di galeri saya, yang satu lurus dan yang satu lagi dialog. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang selanjutnya, Bro. Nah, untuk pusaka selanjutnya ini adalah garis Panji Pengantin. Dia juga punya keistimewaan, keunikan di bagian kembang kacangnya. Nah, di kembang kacangnya di atas dan juga di bawah bertemu kayak gini. Panji Pengantin ini berasal dari 2 kata pan dan ji atau mapan marangkang siji
Maknanya adalah Tuhan itu satu yang merupakan sumber dan muara dari kesucian batin dan pikiran manusia agar bisa menggapai berkat dan karunia-Nya. Panji ini menggambarkan sosok laki-laki yang dapat diandalkan dan ideal dalam sisi kebaikan. Ciri khas dapur Panji pengantin yakni sekar kacang kembar pada gandik yang sama. Nah, ini seperti ini. Merupakan perwujudan dari penyatuan hubungan pria dan wanita untuk menggapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup dalam berumah tangga. Zaman dulu, dapur Panji pengantin ini diberikan sebagai kancing gelung orang tua pada anaknya sebagai bentuk restu sekaligus amanat dalam menjalani hidup berumah tangga. Wallahu alam bishawab. Nah, ini saya juga mempunyai dua. Yang satu dia kembang kacangnya sangat apa ya, kayak angka 3 kayak gini. Nah, yang satu lagi seperti ini. Nah, tapi ini kedua-duanya masuknya di dapur Panji pengantin Bolo. Nah, monggo mungkin di antara Bolo Mojopahit ada yang sedang mencari keris Panji pengantin atau keris Karno Tinanding, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi pencarian Bolo semuanya. Oke, Bolo Mojopahit mungkin untuk di episode kita kali ini cukup sekian ya. Jadi saya memohon maaf sekali jika di antara Bolo Mojopahit ini apa ya, kurang puas dalam tayangan ini karena keterbatasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.